Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu channel YouTube Misteri Eyang Didi, Spiritualis Sangkal Butuh. Misteri Eyang Didi, wadah dakwah Islam Rogo Sukmo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Allah. Alhamdulillah Allah subhanahu. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, saya mohon ya Allah, pinjam sukmo, sebenar-benarnya sukmo Simbah Syah Ali Hasan Al Husain Syah Siti Jenar. Saya mohon ya Allah, sukmo Simbah Syah Siti Jenar supaya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya apa yang dialami waktu beliau hidup berdakwah di negeri Nusantara ini. Allahumma ya Allah, saya serahkan jiwa raga saya padamu ya Allah. Kuasailah ya Allah sepenuhnya ya Allah, dan masukkanlah sukmo sebenar-benarnya sukmo Simbah Syah Siti Jenar, Simbah Ali Hasan Al Husain ke jiwa raga saya untuk sementara ya Allah, seperlunya ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kalian semua? Ini jemaah Pak Didi ini. Kulo lari nih Pak Didi. Pak Didi siapa? Pasti Suwardi. Kalangawen. Kalangawen. Saya ini adalah hamba Allah yang diberikan nama Ali Hasan Al-Husain dari ayahanda Muhammad Saleh dari Persia. Kalian semua ada keperluan apa kok memanggil sukmo saya? Ya tanglet kalian panjenengan. Tangkrat itu apa? Tanya sing Tanya apa kamu kalian semua? tanglet sisi lain sebenarnya sampean sepanjang sisi sinar itu baik-baik sisi lain. Silsilah saya. Iya. Tanya apa lagi? Saya di sini tidak bisa lama-lama. Kalih niku ajaran sing diajarke oleh umat Islam sing terkenal ajian kawula Gusti niku nyesatke niku nunggu. Ajaran manunggalin kawula Gusti. Nggih. Terus apa lagi yang kamu tanyakan? Apa? Bener lho Fatih panjenengan niku dihukum kalih para wali songo. Kalau orang mati sudah ketemu ajalnya, itu urusan Allah. Baik, kalau kamu tanya masalah itu akan saya jawab. Kalian semua tidak tahu sejarah yang sebenar-benarnya, sejarah wali-wali Allah yang ada di negeri Nusantara ini. Dulu itu wali Allah yang pertama datang ke Nusantara adalah Simbah Syekh Jumadil Kubro dan saudaranya, diutus dari kakeknya untuk menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara. Simbah Syekh Jumadil Kubro dan saudaranya berlayar berdagang sampailah ke Malaka, ke Samudra Pasai, lalu ke Jawa, Cirebon, Gresik dan sebagainya. Setelah itu Simbah Syekh Jumadil Kubro melihat keadaan Nusantara waktu itu sangat memprihatinkan. Banyak ujian dari suku-suku yang ada di Indonesia waktu itu masih menyembah selain Allah. Kembali ke tanah Arab Ketobi. Beliau bermusyawarah dengan kerajaan Turki. Saat itu melaporkan keadaan di negeri Nusantara waktu itu. Setelah itu diutuslah 9 orang. 9 orang itu terdiri dari saudaranya Simbah Syekh Jumadil Kubro dan anak-anaknya, putra-putranya semua. Berbagai macam keahlian dibawa ke sini untuk mengatasi keadaan Nusantara waktu itu. Ada gangguan gaib, gangguan dari umat manusianya sendiri yang masih menyembah selain Allah. Setelah itu dibentuklah Dewan Dakwah ke negeri Nusantara. Waktu itu 9 orang
masuk ke Indonesia. Setelah itu putranya Syekh Maulana Malik Ibrahim, putranya Syekh Syubakir, dan yang lainnya semua diajak, dan saudaranya. Setelah itulah terbentuklah dinamakan Dewan Dakwah Wali Songo. Dari zaman ke zaman itu jaraknya jauh sekali. Kalau kamu tahu, dari Simbah Syekh Jumadil Kubro wafat, barulah diangkat satu orang lagi menggantikan posisi beliau. Selalu 9 orang itu dinamakan Wali Songo. Sejarahnya seperti itu. Jadi dari zaman ke zaman ratusan tahun, puluhan tahun, barulah nanti ada yang wafat ganti satu. Tidak langsung ngumpul seperti apa yang diceritakan sekarang ini. Perjuangannya sangat berat. Zaman dulu sangat berat. Silih berganti datang, silih berganti datang terus. Putranya Simbah Syekh Jumadil Kubro semuanya ada di Indonesia. Di Nusantara, 6 istri, 15 anak. Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Syubakir, Sunan Geseng, semuanya itu yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu putra-putranya Simbah Jumadil Kubro. Yang di Jawa Barat itu saudaranya Hasanuddin, saudaranya Simbah Jumadil Kubro, dan anaknya Aliuddin. Keponak-ponakannya semua, termasuk saya. Ini adalah keponakan Simbah Syekh Jumadil Kubro. Silsilahnya seperti itu, singkat saja. Wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini nasabnya adalah satu. Cucu dari Rasulullah, keturunan dari Rasulullah. Anak cucu dari Sayyidah Siti Fatimah. Semuanya itu keturunan beliau, Simbah Sayyidah Siti Fatimah. Itu saja singkat. Yang ada di sini itu semuanya adalah keturunan dari Syekh Jumadil Kubro, Eyang Syekh Jumadil Kubro. Yang di Jawa Barat keponak-ponakan. Saya dulu terlahir di Persia. Saya diajar ayahanda tafsir Al-Quran, hafidh Quran, usia 12 tahun saya sudah hafidh Quran. Kemudian saya diajak berdagang, berdakwah keliling ke Malaka sama orang tua saya, ayahanda. Waktu itu yang berkuasa di Malaka adalah Muhammad Iskandar Shah. Ayahanda diangkat jadi mufti ulama di negeri Malaka. Setelah itu pergantian kepemimpinan. Ayahanda diminta ke Cirebon. Ke Cirebon waktu itu
pada pergantian kesultanan di Malaka. Waktu itu ayah anda hijrah ke Cirebon menemui keponakannya yang bernama Syekh Kahfi. Itu kakak keponakan saya. Dari anak kata ayah anda. Waktu itulah saya berusia sekitar 20 tahun. Diajak hijrah ke Cirebon waktu itu. Setelah itu beberapa saat kemudian saya berguru kepada kakak saya Syekh Kahfi. Ilmu tafsir Al-Quran, ilmu kemakrifatan, dan ilmu-ilmu yang lain. Ayahanda sudah tua. Ayahanda sudah tua. Beberapa tahun kemudian ayahanda wafat. Setelah itu saya berguru dengan kakak keponakan saya Syekh Kahfi. Kemudian saya disarankan untuk berguru ilmu fikih ke Sunan Ampel, kakak keponakan saya juga. 9 tahun saya di Ampel berguru kepada kakak saya rahmatullah. Disitulah saya diajari ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu syariat. 9 tahun kemudian saya disarankan untuk kembali ke Cirebon karena kakak saya Syekh Kahfi sudah sakit-sakitan, sudah tua. Setelah itu wafat, saya menggantikan kakak saya Syekh Kahfi menjadi mufti di Kesultanan Cirebon, memimpin jamaah Al-Mutabaroh, meneruskan perjuangan kakak saya, kakak keponakan saya Syekh Kahfi. Kemudian saya disarankan sama kakak saya, kakanda Syekh rahmatullah Sunan Ampel, berguru ilmu usuluddin kepada kakak keponakan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Berbagai ilmu saya pelajari. Akhirnya saya menguasai ilmu kemarifatan, ilmu ketauhidan, ilmu fikih, ilmu tentang kesyariatan Islam. Dari situlah kemudian saya menetap berdakwah di Cirebon, di Caruban, di Desa Lemah Bang. Waktu saya di Cirebon, nama saya itu dijuluki Syekh Abdul Jalil. Kemudian saya hijrah pindah ke Desa Lemah Bang, itulah baru saya diberikan julukan Syekh Siti Jenar, pangeran dari Lemah Abang, Lemah Brit. Itu hanyalah julukan. Nama saya Muhammad Ali Hasan Al-Husain. Waktu memimpin menggantikan kakak saya Syekh Kahfi di Cirebon, saya dijuluki Syekh Abdul Jalil. Setelah di Lemah Bang, saya dijuluki Syekh Siti Jenar.
Itu aja silsilahnya. Setelah itu saya memimpin pondok, banyak santri saya, pengikut saya. Disitulah saya ajarkan cara-cara manusia hamba Allah bisa dekat dengan Allah itu dengan jalan menjalankan syariat-syariat Allah, rukun iman dan rukun Islam. Itulah syariat-syariat Allah. Setelah itu dijalankan, saya dulu itu sakit, sesak, menjelang ajal saya. Saya jelaskan. Jadi begitulah saya sampaikan, saya ajarkan ke murid-murid santri-santri saya itu satu ilmu syariat. Hamba Allah harus menjalankan rukun iman, rukun Islam. Setelah itu barulah menjalankan thariqah. Thariq jalan menuju Allah. Thariqah jalan untuk menuju Allah. Setelah itu saya ajarkan ilmu kehakikatan. Kalau manusia, hamba Allah sudah menjalankan ilmu syariatnya, dijalankan, thariqatnya sudah mau mendekat pada Allah, haruslah ke hakikat, akhlak, sikap, budi pekerti, tutur kata, perasaan itu haruslah sama. Setelah itu saya ajarkan ke menuju ilmu kemakrifatan. Ilmu kemakrifatan. Bagaimana manusia itu bisa bersatu dengan Allah. Diberikan nama Manunggaling Kawula Gusti. Kalau kamu sudah menjalankan syariat Allah, menjalankan rukun iman, rukun Islam, kamu sholat, ibadah, berpuasa, haji, dan sebagainya, itu kamu berzikir dalam hati kamu, setiap detak jantung kamu. Allah, Allah, Allah itu ada dalam hatimu. Allah, Allah, Allah adalah aku. Inilah yang menjadi pertentangan waktu itu. Padahal waktu itu saya menyampaikan bukan Allah itu aku, tapi Allah itu selalu dalam hatiku. Bagaimana bisa menyatukan dirimu, hati kamu dengan Allah, dengan taat pada Allah, bersolat tahajud, hajat, dan sebagainya, berzikir kepada Allah setiap saat. Detak jantungmu tidak boleh lepas dengan kalimat Allah, 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 Allah. Disitulah saya ajarkan berbagai macam ilmu kepada murid-murid saya. Manusia itu satu, syariatnya jalankan, baca syahadat, baca ta'awud, minta perlindungan pada Allah, basmalah, menyebut, mengakui bahwa Allah itu maha pengasih penyayang, tidak ada yang lain.
Setelah itu membaca syahadat. Syahadat itu harus tembus hati, tidak hanya di mulut, tidak hanya di lahir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacalah dua kalimat syahadat setiap saat. Setiap kamu akan berdoa, beribadah, memuji Allah, memohon Allah, dahulukan dulu dengan bacaan kalimat syahadat, supaya doamu itu dikabulkan Allah sampai kepada Allah. Kamu tidak tergelincir, tidak lepas dari jalan Allah. Keislaman kamu tidak akan luntur dengan kamu membaca syahadat. Itu merendahkan diri kepada Allah dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sesungguhnya zat yang maha kuasa dan maha perkasa, maha kuat itu hanyalah Allah. Manusia itu tidak ada kekuatan sedikit pun kecuali pertolongan Allah. Beristighfarlah kamu setiap saat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dengan istighfar itu haruslah dengan kamu benar-benar melaporkan apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan suatu dosa itu kamu laporkan kepada Allah. Mintakan ampun kepada Allah. Itulah cara bersyariat kepada Allah, berhakikat bertarekat kepada Allah. Setelah itu cintailah Rasulmu Muhammad Rasulullah dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan bacaan sholawat seperti itulah bukti cintamu pada Rasulullah. Jangan lepaskan cintamu pada Rasulullah tanpa hatimu selalu berzikir membaca sholawat Nabi. Karena Allah akan mengabulkan doa seseorang hambanya kalau memohon beribadah itu didahului dengan kalimat sholawat. Setelah itu berzikir, cara berzikir kepada Allah. Bagaimana cara berzikir kepada Allah? Berzikir dalam hati, dalam kalbu. Apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, sesuatu kalimat Allah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tasbih itulah yang menjadikan kamu akan terbebas dari noda dunia. Selalu mensucikan hati kamu dengan bacaan kalimat tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tasbih seperti ini adalah
disukai. Barang siapa yang mau membaca tasbih dalam hatinya tanpa henti-hentinya di mana dan kapan saja, maka Allah akan memberikan petunjuk, pertolongan dan perlindungan. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil adzim. Dua kalimat tasbih ini adalah kalimat yang disukai Allah. Nanti kalau di akhirat itu berat timbangannya. Itulah ajaran-ajaran yang saya sampaikan kepada murid-murid saya. Dengan membaca seperti itu, dengan cara beribadah yang benar, menjalankan syariat Allah, rukun iman, rukun Islam, berzikir kepada Allah setelah sembahyang fardu, setelah sembahyang sunnah, setelah sholat tahajud, tahajud dan sebagainya. Selalu berzikir kepada Allah, membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Setelah itulah yang saya sampaikan, manunggaling kawula Gusti, menyatukan diri hatimu dengan Allah dengan cara-cara berzikir kepada Allah, sampailah denyut nadimu tergerak sendiri, darahmu mengalir dengan bacaan Allah, gerakan tanganmu, kakimu, lisanmu, matamu, semua itu dengan kalimat Allah, kalimat tasbih, kalimat Allah, Allah, Allah. Yang menggerakkan itu adalah dari hatimu dengan bacaan itu. Karena Allah ada dalam diri kamu, dalam hati kamu. Kalau manusia itu sudah bisa bersatu dengan Allah, maka segala sesuatunya itu akan diberikan Allah. Saya dulu itu, semua itu jasadku, jiwaku, ragaku, itu semua itu adalah menyatu dengan Allah. Saya mau kemana? Minta pada Allah, sampailah saya sampai sana. Saya mau apa waktu itu? Allah, 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 Allah. Allah mengabulkan. Raga saya, jasad saya, jiwa saya itu sudah bersatu dengan Allah. Semua organ tubuh saya itu sudah tergerak sendiri semua. Mau saya terbang ke sana, mau pengen ke Jawa Timur, saya minta pada Allah, sampailah saya ke sana. Atas ridho dan pertolongan Allah. Itulah kalau manusia itu bisa menyatu dengan Tuhannya, bisa menyatu dengan Allah. Allah, Allah, Allah adalah dalam diri saya, dalam diriku. Karena saya selalu menyebut asma Allah dalam diriku, dalam hatiku, maka Allah akan tertanam dalam hatiku, menguasai jiwa ragaku, menyatu padu dengan hatiku. Itulah namanya manunggaling kawula Gusti. Bersatu padu asma Allah dalam hati.
kekuasaan Allah itu akan keluar dari diri kita, dari diri manusia itu sendiri, karena digerakkan Allah dengan asma Allah. Saya tidak pernah mengatakan, menyampaikan kepada santri-santri saya bahwa saya itu Tuhan, saya itu Allah. Saya menyampaikan bagaimana caranya manusia hamba Allah itu bisa menyatu dengan Allah. Bagaimana kita itu, hati kita itu, jiwa kita itu bisa bersatu, menjadi satu dengan Allah. Dengan cara menjalankan syariat-syariat Allah. Menjalankan tarekat. Mendekat kepada Allah dengan bacaan-bacaan kalimat-kalimat Allah. Menjalankan hakikat akhlakmu, perkataanmu, segala perbuatanmu. Itulah harus yang makruf, rendah hati, tidak boleh sombong, bertauhid penuh pada Allah, bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Itulah manusia banyak yang keliru menafsirkannya. Ajaran saya itu tidak pernah lepas dari Al-Quran, tidak pernah lepas dari Al-Quran, hadis. Kenapa itu dikatakan sesat? Waktu saya itu menjadi Dewan Dakwah Wali Songo, itu banyak pertentangan di antara wali-wali yang lain, anggota dakwah Dewan Dakwah Wali Songo. Kenapa perdebatan itu terjadi? Karena apa? Ilmu kemarifatan itu tidaklah mudah diterima setiap manusia. Maka saya disarankan waktu rapat musyawarah di Dewan Wali Songo itu, saya diminta supaya ilmu kemarifatan itu diajarkan di kalangan keluarga, di kalangan wali-wali yang masih satu darah dengan saya. Kalau saya menyampaikan ke santri saya, nanti kayak khawatir kalau itu nanti salah penafsiran. Itulah hanya perdebatan masalah itu. Saya tetap bersikukuh, tetap mengajarkan kemarifatan kepada santri-santri saya, supaya apa? Ilmu yang ada pada saya itu bisa saya sebarkan, ajarkan ke umat Islam, bisa berkembang, supaya apa? Islam yang di Nusantara itu nanti tidak hanya kenal dengan syariat, tarekat. Setelah itu saya banyak perdebatan, akhirnya saya itu keluar dari anggota Dewan Dakwah Wali Songo. Waktu itu saya itu diangkat sebagai wali ke-10. Waktu saya itu berdakwah di Demak, berdakwah di Jepara, di Lemah Bang Jepara. Setelah terjadi perdebatan yang sengit di antara anggota Dewan Dakwah Wali Songo waktu itu, akhirnya saya mengalah. Saya mengundurkan diri dari Dewan Dakwah Wali Songo. Saya putuskan saya kembali ke Lemah Bang, ke Cirebon. Setelah itu posisi saya di Dewan Dakwah Wali Songo digantikan
kakak sepupu saya, Sunan Geseng. Dari situlah setelah itu kalau ada rapat segala macam saya tidak datang. Saya berdiri dengan kaki sendiri. Saya mengajarkan ilmu kemarifatan di Lemah Bang di Cirebon. Setelah itu banyak saudara-saudara saya yang belajar ke sana, termasuk Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Kang Mas Sarwi Hidayatullah. Dulu juga saya belajar kepada beliau juga, gantian belajar ilmu kemarifatan ke saya. Sunan Kalijogo, Raden Mas Said belajar ke saya juga. Syekh Saridin juga belajar ke saya juga. Jadi kalangan wali-wali Allah waktu itu belajar kemarifatannya setelah Kakang Syekh Kafis wafat, belajarnya ke saya. Karena yang menguasai ilmu kemarifatan waktu itu adalah Syekh Jumadil Kubro. Syekh Kafi kakak saya kemudian ke saya. Itulah ceritanya. Jadi itu tidak benar kalau saya mengajarkan aliran-aliran yang dikatakan apa itu sesat. Saya mengajarkan ketauhidan kepada Allah, ilmu syariat, ilmu torekot, ilmu hakikat, ilmu kemarifatan, ketauhidan kepada Allah. Manusia awam yang tidak bisa memahami ilmu kemarifatan itu masalah apa tadi? Nih, sampean niku meninggalin apa dihukum kali wali songo niku? Hahaha. Masalah kematian seseorang itu sudah di tangan Allah. Itu pun tidak benar. Makom saya itu adalah yang sebenarnya itu di Melati. Melati Caruban Cirebon. Yang lainnya itu hanyalah napak tilas saya. Pengikut saya waktu saya itu dulu dipanggil Allah. Saya itu sebelum dipanggil Allah itu banyak santri saya. Besok kalau Syekh dipanggil Allah, maka akan saya makamkan di tempat saya. Pada akhirnya saya berpesan, saya itu dulu datang ke Nusantara pertama kali itu adalah di Cirebon. Maka makamkanlah saya di Cirebon. Kalau saya mau dibikin makam di sana-sana itu hanyalah napak tilas. Kematian saya murni karena Allah. Waktu itu saya sakit-sakitan, sakit sesak. Karena sesak itu saya tidak boleh keluar malam. Tetapi saya itu tetap menjalankan iktikaf malam. Waktu itu saya di Masjid Agung Cirebon bertahajud sampai subuh. Disitulah titik akhir saya hidup. Jadi kalau dikabarkan yang tidak-tidak, saya dihukum mati atau saya
dipancung, saya dipenggal, itu semua saya tidak tahu. Saya tahu waktu terakhir hidup saya adalah pada malam itu saya bertahajud, bermunajat kepada Allah di Masjid Agung Cirebon waktu itu. Setelah itu saya dipanggil Allah dan saya sudah berpesan kepada santri saya, kalau Allah memanggil saya maka saya makamkanlah di Klaten, Caruban, Cirebon, karena itu adalah titik awal dari saya datang ke Nusantara. Jadi semua itu tidak benar. Kalau kamu semua generasi-generasi di bawah saya tidak percaya, maka saya berani bersumpah bersyahadat kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi kepadamu ya Allah bahwa saya dulu mati. Akhir hidup saya dulu karena Allah, bukan karena yang lain. Itu saksinya banyak. Dulu saudara-saudara wali-wali saya itu menyaksikan bahwa saya benar-benar karena Allah. Cukup. Ini ada yang mau menggantikan tubuh si Didi ini, mau masuk ke tubuhnya untuk bersaksi bahwa ajaran saya dulu bukanlah sesat. Waktu kematian terakhir hidup saya itu bukanlah karena dihukum oleh wali-wali Allah. Saudara saya, Syekh Raden Mas Syahid masuk. Aku Raden Mas Syahid. Saksi, aku tidak pernah memenggal. Saksi tidak. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya tidak pernah memenggal saksi tidak. Ali Husain. Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Ya Allah, kalau saya berbuat khilaf ya Allah, ampunilah ya Allah. Saya pinjam sukmo, saya situ jenar ini ya Allah. Semoga ini adalah petunjuk yang benar dari Engkau ya Allah, perantaraan sukmo Syekh Siti Jenar, Syekh Ali Hasan Al-Husaini ya Allah. Hanya Engkau lah ya Allah yang maha benar ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhillah Allah subhanahu wa ta'ala bi hajatil qabul ila hadiyati khususon sedoyo semua subscriber akun YouTube Misteri yang Didi, semua umat manusia yang sudah memberikan sedekah jariah subscribe di akun YouTube Misteri yang Didi. Semoga Allah meridhoi, memberikan perlindungan jiwa
sekeluarga, memberikan kesehatan jiwa bagi sekeluarga selama hidup di dunia, dan memberikan rezeki materi yang halal, barokah, dan mencarinya tanpa susah payah selama hidup di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma qadara lana wa maulana wa ala wa falyatawakkalul mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul alim. Wa qala ma'ikutuni fi atal sirri nasin falamana wa maulana ya ma'ana ta'ala ma'dun amin. Rabbana innaka sami'un nasimi yaumil rabbih inna wa la yuhibbul mi'ad. Allahumma arzuqni rizqan wasi'an ila amin wa la nasabbi wa barakatuh min Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nasir ala minal sholati sertahu ala asrihi wa ahli khalifah wa bika bifatika wa siwak. Allahumma afuni fi badani, Allahumma afuni fi qalbi, Allahumma afuni fi lisani, Allahumma afuni fi syam'i, Allahumma afuni fi basari, Allahumma afini minal kufri wal fakhri. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah meridhoi, bermanfaat, barokah di dunia wal